Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Balagha risalata wa adal amanah wa adal amanah. Wa nas'al ummata wa jahadu billahi hatta atabul yaqin. Suaranya gemeresak. Suaranya kenapa? Gemeresak, Sat. Oh, sebentar. Suaranya jelas? Jelas, Sat. Baik. Kita lanjutkan pembahasan kitab Matan Ghayat Taqrib atau Matan Abi Syuja dengan ta'liq dari Syekh Al-Bukhari yaitu At-Taqrib. Terakhir kita sampai di bab haji dan sekarang sampai di sunan, yaitu di sunnah-sunnah haji. Kalau musannif ini amin. Wa sunanul haji sab'un. Beliau dan sunnah-sunnah haji itu ada 7 perkara. Dan kita tahu bahwasanya di awal dalam ada rukun, kemudian juga ada wajibat, ya arkan, kemudian wajibat, kemudian sunan. Ya, arkan, kemudian wajibat dan juga sunan. Dalam fikih mazhab Syafi'i sebenarnya antara rukun dan wajiban itu tidak dibedakan. Ya, tidak dibedakan, akan tetapi dalam bab haji saja yaitu dibedakan. Ya, kemarin sudah kita bahas bahwasanya untuk rukun dan wajibat kalau di dalam haji itu ada bedanya, yaitu ketika rukun itu dia tawaqqafa al-ibadatu, ya, dia itu tidak ada ibadah kecuali dengannya, maksudnya ibadah haji. Tetapi kalau kewajiban haji sudah kita bahas kemarin, maka itu bisa dibayar dengan dam. Jadi ketika dia meninggalkannya, dia bisa melanjutkan hajinya kemudian bayar dam. Tetapi kalau dia meninggalkan rukun diganti dan tidak ada haji baginya, maka dia harus tetap menjalankan rukun tersebut. Ya, seperti al-wukuf misalnya kemarin sudah kita bahas. Kemudian yang ketiga adalah wasunan dan juga sunnah-sunnah al-hajj. Berarti sunnah itu derajatnya di bawah lagi, ya. Dan sunnah-sunnah haji itu ada 7. Kemudian beliau mengatakan di sini al-ifrad. Ifrad yaitu apa ini pengertiannya? Huwa taqdimul haji 'alal umrah. Mendahulukan ibadah haji sebelum umrah. Ya, kemarin sudah kita bahas juga ketika kita membahas tentang nusuk. Ada 3 jenis ibadah haji atau rangkaian ibadah haji itu. Yang pertama adalah ifrad, ya, yaitu seorang itu berniat untuk haji saja, ya. Kemudian nanti setelah itu baru dia dia melakukan umrah setelah haji. Kemudian yang kedua adalah at-tamattu', yaitu datang dia umrah dulu. Jadi lawannya ifrad. Dia datang umrah dulu, kemudian dia tahallul. Nah, nanti baru dia masuk untuk niat haji. Nah, kemudian kalau qiran, yaitu dia niat haji dan umrah berbarengan. Nah, di dalam mazhab Syafi'i di sini disebutkan dan sunnahnya adalah ifrad. Jadi di antara 3 nusuk tadi itu atau 3 rangkaian haji dan umrah tadi, yaitu ketika seseorang itu haji dulu kemudian umrah, atau dia umrah dulu kemudian haji, atau dia membarengkan antara haji dan umrah, maka yang paling sunnah di sini kata penulis di sini yaitu adalah al-ifrad. Nah, untuk afdhaliyahnya maka di sini ada perbedaan di kalangan para ulama secara umum yang di luar mazhab Syafi'i, tetapi dalam mazhab Syafi'i itu adalah al-ifrad. Ada yang di luar mazhab Syafi'i yang mengatakan bahwasanya yang paling afdal adalah tamattu atau al-qiran dengan alasannya masing-masing. Baik, al-ifrad wa huwa taqdimul haji 'alal umrah. Ifrad yaitu mendahulukan haji 'alal umrah
atas umroh, yaitu umrohnya boleh diakhirkan, boleh setelah haji, boleh setelahnya jauh di bulan-bulan berikutnya. Tetapi para ulama membatasinya sampai satu tahun yang umrohnya ya. Ya, jadi intinya dia mendahulukan apa? Mendahulukan haji, kemudian dia baru umroh. Ya. Kemudian kita lihat di catatan kaki nomor 2 boleh kita. Suaranya jelas ya? Tidak dulu lagi ya? Jelas, Ustaz. Alhamdulillah. Oke. Ya. Di annahu catatan kaki nomor 2 ini dari Syekh Al-Bukhari mentalik ya. Di annahu sallallahu alaihi wasallam hakada fa'ala fi hajjatil wada'. Ya, karena beginilah Nabi Shallallahu alaihi wasallam melakukannya ketika haji wada'. Ya. Rawal Bukhari, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari an Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, beliau mengatakan kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam di hajjatil wada'. Kita pergi atau kita keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di haji wada'. Kemudian faminna man ahalla bi umrah, dan di antara kita ada yang ihlal, yaitu ahalla itu maksudnya masuk untuk ihram, melakukan talbiyah dan berniat dengan niat umrah. Wa minna man ahalla bi hajjatin, ya. Di antara kita ada yang berniat ihram dengan niat apa? Niat haji. Wa minna man ahalla bi hajjin wa umrah. Dan di antara kita ada yang berniat haji dan umrah dibarengkan. Nah, berarti dari sini kita lihat ya, wa minna man ahalla bi umrah berarti ini adalah tamattu, ya kan? Wa minna man ahalla bi hajjatin berarti ini adalah ifrad. Wa minna man ahalla bi hajjatin wa umrah ini adalah qiran. Seperti yang saya jelaskan tadi. Wa ahalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil hajj. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berihlal, berniat masuk ihram dan niat masuk ihram itu dengan bil haji, dengan haji. Berarti apa? Berarti ini Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan hajinya dengan rangkaian atau dengan nusuk al-ifrad. Ya, jadi haji dulu, ya. Jadi Nabi tidak meniatkan untuk mencampurnya, yaitu haji dan umrah, atau umrah dulu tapi haji dulu. Fa amma man ahalla bil hajj au jama'al hajj wal umrah falam yahillu hatta yauman nahri. Adapun orang yang ihlalnya atau niat masuknya tadi itu dengan haji, yaitu dengan ifrad, au jama'al hajj wal umrah, atau dia mengumpulkan antara haji dan umrah, yaitu qiran maksudnya, falam yahillu hatta yaumin nahri. Dia tidak tahallul sampai hari nahar, yaitu hari 10 bulan Dzulhijjah. Memang waktunya untuk tahallul, gitu ya. Jadi yahillu kata Syekh Bukhari yakhruju min ihramihim, keluar dari ihramnya. Nah, jadi benar ya yang dikatakan Aisyah radhiyallahu taala, orang yang niatnya adalah ifrad, yaitu haji dulu baru umrah, atau orang yang niatnya qiran, yaitu mencampurkan antara haji dan umrah, itu tidak tahallul sampai akhir rangkaian haji tentunya. Nah, adapun orang yang masuknya itu dengan niat umrah, kemudian nanti baru niat haji setelahnya, ya dia setelah itu tahallul kemudian masuk lagi haji, nah maka ini dia bertahallul di antara tengah-tengah. Berarti wa amma man ahalla bil haji atau jama'a bainal haji wal umrah falam yahil. Betul? Tapi bagi yang bagi yang tamattu, maka dia bertahallul dulu sebelum dia melakukan rangkaian haji. Jadi masuk umrah terus tahallul, keluar lagi, kemudian baru baru dia ihram untuk haji. Nah, adapun orang yang ifrad yang dikatakan sunnah ini, maka dia setelah haji kemudian tahallul dan dia keluar dari haram. Nah, dia paling dekat ya, haram paling dekat, kemudian dia masuk lagi, kemudian dia umrah. Jadi seperti itu. Kemudian ini saya bacakan sedikit dari keterangan dari Al-Qarib, ini Fathul Qarib. Beliau mengatakan, ya, menjelaskan, ketika beliau menjelaskan kalimat dari penulis matan, yaitu taqdimul hajj alal umrah, ya,
bi an yuhrama awwalan bil haji min miqatihi wa yafrugha minhu. Ya. Tsumma yakhruju an Makkah ila adnal hilli fa yuhramu bil umrati wa ya'ti bi amaliha. Walau akasalam yakun mufridan. Ya. Ini kata beliau, jadi beliau mengatakan orang yang ifrad itu adalah dia berihram yang pertama kali untuk haji dari miqatnya, kemudian dia selesai haji, ya tadi berarti setelah tanggal selesai haji seluruhnya, berarti setelah selesai haji seluruhnya, rangkaian haji, kemudian baru dia kemudian dia keluar dari Mekah ke tempat halal yang paling dekat untuk melakukan umrah, dan dia melakukan umrah tersebut. Ya. Akan tetapi kalau seandainya dibalik, maka itu tidak ifrad, ya. Kalau dibalik berarti menjadi tamattu. Kemudian kita lanjutkan berikutnya, sunnah yang kedua. Kemudian setelah ifrad, wa huwa taqdimul haji alal umrah, kemudian yang berikutnya adalah at-talbiyah. Ya, at-talbiyah itu melafadzkan lafaz talbiyah, yaitu labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, ini adalah sunnah talbiyah. Ya. Disunahkan seseorang memperbanyak lafaz talbiyah tersebut, ya, di dalam perjalanan ihramnya atau di dalam ihramnya. Dan seorang laki-laki itu mengeraskan suaranya dengan labbaik Allah tadi. Kemudian innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya, kalau dia sudah selesai talbiyah, ya, kemudian di sini kata sahib Fathul Bari mengatakan fa idza faragha min at-talbiyati shalla 'alan nabi wa sa'ala Allah ta'ala al-jannata wa ridwanahu wa sa'ada bihi minan nar. Ini kata beliau, ya. Jadi setelah fa idza faragha min at-talbiyati, ketika dia selesai talbiyah, shalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia meminta surga dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan berlindung dari neraka. Nah, kita lihat dalilnya Syaikhul boleh kita ke bawah. Ya, wa yustahabbu an yaqtasiru ala talbiyati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, talbiyah di dalam talbiyah itu kan ada waktu yang panjang tentunya, apalagi kalau kita ihramnya itu dari Madinah, dari Dzul Hulaifah, ya, Dzul Hulaifah yang sekarang terkenal dengan nama Bir Ali, sebenarnya tempatnya beda itu, tetapi sejajar dekat dengan Bir Ali itu. Nah, maka sangat panjang perjalanannya. Nah, itu bisa kita lakukan selain talbiyah, bisa melakukan yang lain, tapi bisa melakukan zikir yang lain maksudnya. Tapi kata beliau, kata Syaikhul di sini, wa yustahabbu an yaqtasira ala talbiyati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang disunnahkan atau yang dianjurkan itu mencukupkan diri dari talbiyahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak perlu nambah, ya. Misalnya labbaik Allahumma labbaik, ya Rabbana lakal hamdu, dan seterusnya misalnya sampai akhir misalnya. Maka itu tidak dianjurkan. Maka yang dianjurkan adalah ikhtisar dengan talbiyatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Belum mana baca yang atas. Ya. Wa yustahabbu an yaqtasira ala talbiyati Rasul sallallahu alaihi wasallam, rawahul Bukhari wa Muslim wa lafdhu lahu an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza stawat bihi rahilatuhu qa'imatan inda Masjid Dzul Hulaifah ahalla faqala. Sebelum faqala kita terjemahkan dulu, ya. Diriwayatkan dari Imam Bukhari dan Muslim, dan lafadznya miliknya Imam Muslim, ya, wal lafdhu lahu, ya, an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza stawat bihi rahilatuhu, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika istawat bihi rahilatuhu. Istawa itu artinya naik, duduk. Ya, istawa artinya salah satu makna istawa adalah naik atau menduduki bihi, di atasnya, yaitu di atas rahilatahu, di atas kendaraannya, tunggangan beliau, qa'imatan, ya, dan tunggangannya sudah berdiri inda Masjid Dzul Hulaifah, di Masjid Dzul Hulaifah. Masjid Dzul Hulaifah itu masjid ini, masjid mikot, ya, masjid mikot. Yang nggak tahu yang zaman sekarang itu di mana. Kalau sekarang itu yang terkenalnya adalah Masjid Bir Ali atau Abyarul Ali. Ya, kata
para orang Arab ya, Dzulhulaifah itu bukan Bir Ali ya, sekitar situ atau dekat dari situ, kan, tetapi beda tempat Dzulhulaifah itu. Karena tapi sekarang orang pada mulai dari Bir Ali, walaupun orang dari bukan dari arah Madinah, tetap mereka belok mengambil mikot dari Bir Ali. Atau dulu namanya Dzulhulaifah atau Dzulhulaifah ahalla. Ketika sampai di Dzulhulaifah, beliau ihlal atau ahalla maksudnya adalah melakukan talbiyah atau niat ihram, baik umrah ataupun haji. Kemudian beliau mengatakan apa? Labbaik Allahumma labbaik. Gitu. Bismillah. Kemudian labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulka la syarika lak. Nah, ini kalau diterjemahkannya. Labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, aku memenuhi panggilanmu ya Allah. Labbaik la syarika laka labbaik. Ya. Sama artinya, kemudian la syarika laka. La syarika laka artinya adalah tidak ada sekutu bagimu. Innal hamda, sesungguhnya pujian wa ni'matan dan kenikmatan laka itu semuanya adalah milikmu, wal mulka dan juga kekuasaan itu milikmu, la syarika, tidak ada sekutu bagimu, gitu ya. Wa fi riwayatin indal Bukhari an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma kana yulabbi hatta yablughul haram. Bahwasanya Ibnu Umar itu dulu bertalbiyah sampai yablughul haram, sampai masuk haram. Nah, kalau haram di sini maksudnya bukan tanah haram ya. Kalau tanah haram berarti ketika dia masuk Dzulhulaifah, dia masuk ke miqat berarti sudah haram, nggak jadi talbiyah. Tapi yang dimaksud haram itu apa? Masjidil Haram. Ada yang sampai bilang sampai di Masjidil Haram selesai. Ada yang bilang sampai Masjidil Haram sampai melihat Ka'bah. Ya, jadi ada yang mengatakan sampai di masjid saja atau sampai melihat Ka'bah. Kalau zaman dulu tentunya tidak ada perbedaan ya antara melihat Ka'bah dan apa? Masuk ke haram ya, karena kalau dia melihat Ka'bah berarti sudah masuk ke dalam di kompleks Al-Haram. Ya, tapi kalau sekarang kita masuk ke kompleks Al-Haram belum langsung lihat Ka'bah gitu. Jadi intinya menghentikan talbiyahnya itu sampai di Yablughul Haram, sampai di Masjid Al-Haram, bukan tanah haram. Ya. Kemudian wali biru anna Rasulullah SAW fa'ala dzalika, dan beliau mengatakan beliau mengkabarkan bahwasanya Nabi SAW itu melakukan hal tersebut ya, fa'ala dzalika. Ya, jadi itu adalah talbiyah, tadi sudah kita jelaskan ya. Kemudian kita lanjutkan di berikutnya. Nah, berikutnya yaitu setelah talbiyah itu adalah tawafu al-qudum. Tawafu al-qudum. Ya. Tawaful qudum. Ya. Baik. Tawaful qudum yaitu adalah tawaf ketika pertama kali datang. Ya. Dan ini tawaful qudum ini tentunya dia khusus bagi yang haji ya, yaktasubil haji ya, dakhala Makkah qabla al-wuquf bi Arafah ya, dia masuk Mekah belum wukuf ya. Karena kalau orang yang umrah itu tawaf pertama kali itu dia sebenarnya tawaf rukun umrah. Jadi ini saya ulang ya, ketika orang itu tamattu itu dia niat umrah dulu. Nah, dia masuk Mekah menghentikan talbiyahnya, dia niat untuk apa? Untuk tawaf. Ya. Untuk tawaf niat untuk umrah apa? Kemudian dia bertawaf. Nah, tawafnya itu adalah tawaf umrah atau tawaf rukun dari rukun umrah. Ya. Bukan tawaf qudum. Ya, tapi kalau orang yang masuk ke Masjidil Haram ya, sebelum wukuf ya, dengan niat haji kan tidak ada umrah berarti. Nah, karena nanti tawafnya itu tawaf ifadah setelah itu, maka tawaf yang pertama adalah tawaful qudum. Ya, tawaful qudum ini khusus bagi orang-orang yang niatnya adalah niat haji dan dia masuk Mekah sebelum wukuf. Ya, tentunya gitu ya. Kan setelah wukuf kalau
kalau apa namanya, kalau dia umroh maka dia adalah rukun. Ini rukun umroh, yang bukan tawaf kudum tapi tawaf rukun dari rukun umroh. Nah, bagi orang yang datang dengan nusuk tamattu tadi atau dengan cara tamattu, yaitu dengan umroh dulu, maka dia sudah cukup dari tawaf al-qudum. Jadi tidak perlu menambah sunnah tawaful qudum lagi, gitu ya. Jadi sudah cukup, tidak perlu menambah sholat tawaf al-qudum. Jadi saya ulang ya, bahwasanya tawaf al-qudum ini sunnah, dan ini tentunya khusus bagi orang yang ifrad atau qiran. Kenapa? Karena orang yang tamattu itu niat awalnya adalah umroh dulu, lalu selesai umroh dia tahallul, kemudian baru haji. Nah, berarti ketika dia masuk al-haram, dia tawaf, maka tawafnya adalah tawaf umroh. Dan tawaf umroh itu rukun dari rukun umroh. Kemudian kita lihat catatan kaki, boleh digeser ke bawah. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, rawal Bukhari, ya, rawal Bukhari wa Muslim an Aisyah radhiyallahu taala anha anna awwala syai'in bada'a bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hina qadima Makkah annahu tawadda'a thumma tawafa bil bait. Ya. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya yang pertama kali Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan ketika datang ke Mekah, bahwasanya beliau itu berwudu, kemudian dia tawaf di Masjidil di Ka'bah. Nah, ini dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dijelaskan bahwasanya ahalla bil haji. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ihlal bil haji, gitu ya. Kalau dia ihlal bil haji kemudian dia tawaf, maka dia tawafnya namanya tawaful qudum, dan ini adalah sunnah bagi setiap orang yang masuk ke Masjidil Haram, maka disunahkan untuk tawaf al-qudum, gitu ya. Kalau misalnya dia tidak umroh, misalnya dia dalam perjalanan umroh kemudian dia mau masuk ke Masjidil Haram, maka juga sunnah baginya untuk tawaf. Ya, ini namanya adalah tawaf al-qudum. Baik, kemudian kita lanjutkan. Yang berikutnya setelah tawaf al-qudum, wal mabitu bi Muzdalifah. Nah, ini seperti yang kita jelaskan kemarin, al-mabitu bi Muzdalifah, ya, nomor berikutnya yang catatan nomor 2, yaitu menginap atau ya, maksudnya berdiam di Muzdalifah. Kita lihat catatan kakinya. Sebelum kita lihat catatan kaki nomor 2, kita terangkan dulu yang mabit di Muzdalifah. Kemarin kita bahas bahwasanya mabit di Muzdalifah atau mabit di Muzdalifah itu adalah wajibnya. Kita sudah jelaskan yang mu'tamad di dalam mazhab Syafi'i itu adalah wajib. Ya, di sini disebutkan dalam kitab Fathul Qarib, wa adduhu minas sunan huwa ma yaqtadihi kalamur rafi'i. Dan yang menganggap mabit di Muzdalifah itu adalah sunnah, itu adalah perkataan dari Imam Ar-Rafi'i, ya, rahimahullahu ta'ala. Ya. Dan dia, kata Imam Al-Baijuri, dia adalah sisi yang marju, itu tidak rajih di dalam mazhab. Jadi Imam Rafi'i beranggapan bahwasanya tawaf al-mabit di Muzdalifah atau mabit di Muzdalifah itu tidak wajib, tapi dia sunnah. Tetapi ini adalah pendapat yang tidak kuat. Ya, yang kuat adalah lakinnal ladzi fi ziyadati raudhah, ya, tetapi dalam ziyadah raudhah, ya, wa syarhil muhadzab, dan juga dalam syarh muhadzab Nawawi, annal mabita bi Muzdalifah wajib. Bahwasanya mabit di Muzdalifah itu hukumnya wajib. Dan itu adalah Imam Al-Baijuri mengatakan wa huwal mu'tamad, dia adalah yang mu'tamad. Lima rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim, an Jabir radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam atal Muzdalifah. Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke Muzdalifah. Fasalla bihal maghrib wal isya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam salat maghrib dan isya. Wa faja'a hatta idza tala al-fajr shallal fajr, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berbaring sampai ketika fajar itu muncul, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ketika kemudian salat fajar, salat subuh.
Wa tibaruhu sunnatun qaulul marju. Ini juga diterangkan juga ternyata oleh Syekh Al-Bukhari di sini, wa tibaruhu sunnah qaulun marju, dan menganggap mabit di Musdalifah ini adalah sunnah, itu adalah perkataan yang marju. Wal azharu rajih annahu wajib. Yang paling nampak ya, atau yang paling jelas, yang dia kuat adalah bahwasanya itu wajib. Wa sahahu Nawawi fi Syarh al-Muhadzab, dan dibenarkan oleh Nawawi dalam Syarh Muhadzab. Wa sahih indahu annahu yahsulu. Nah, ini juga keterangannya. Dan yang benar menurut beliau Imam Nawawi, annahu yahsulu bi lahzatin min nisfi tsani min al-laili wallahu a'lam. Jadi yang dianggap ini adalah nisfu tsani walaupun sebentar. Jadi annahu yahsulu bi lahzah itu waktu yang sebentar ya. Minan nisfi tsani min al-laili, ya, di malam kedua atau setengah malam kedua dari malam. Ya, berarti nisfutani berarti setelah jam 12 atau tengah malam kedua dari suatu malam. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau seandainya orang itu sudah di Musdalifah, ya, walaupun sebentar, tapi dia sudah di Musdalifahnya itu setelah apa? Setelah melewati setengah malam, maka itu sudah dianggap al-mabit itu di Musdalifah. Ya. Baik. Kita lanjutkan yang berikutnya. Setelah wal mabitu bi Muzdalifah wal mabitu di Mina. Rakaat at-tawaf dulu ya, afwan. Wa rakaat at-tawaf. Dan berikutnya yang kelima adalah 2 rakaat salat sunnah tawaf. Ya. Setelah apa? Setelah selesai dari tawaf sebenarnya. Ya. Dan sholat 2 rakaat tersebut dilakukan khalfa maqam Ibrahim alaihi salatu wassalam, di belakang maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim ada di depan atau enggak di depan sekali ya, mungkin di arah sejajar dengan multazam, atau di arah sejajar dengan pintu Ka'bah, atau enggak sejajar ya. Pokoknya dia di sisi itu, di sisi pintu dan di sisi multazam itu. Nah, kemudian dia sholat di belakang. Boleh di belakangnya pas, tapi kalau zaman sekarang nggak mungkin di belakang pas, karena itu berlewat orangnya. Pasti diangkat sama askar nanti, ya, kalau lewat sholat di situ. Karena itu berlewat orang. Ya. Di belakang maqam Ibrahim. Ya. Boleh di belakang pas, boleh di belakang jauh. Ya. Boleh di manapun, di tempat haram. Ya. Di masjid dimanapun juga boleh kalau tidak mungkin. Kalau tidak mungkin lagi, maka boleh dimanapun di tempat haram. Nah, itu urutannya ya. Kalau urutannya bisa di belakang pas, alhamdulillah. Lebih jauh juga nggak apa-apa, di atas juga nggak apa-apa, yang penting arahnya. Nah, tapi kalau memang nggak bisa semuanya, boleh dimanapun di Masjidil Haram. Kalau pun nggak bisa semuanya juga, maka boleh dilakukan di tempat haram dimanapun di luar masjid, gitu ya. Itu adalah 2 rakaat tawaf. Ya. Dan dia bacanya itu sir ketika siang hari dan jahar ketika malam hari. Ya, sebagaimana dalam mazhab Syafi'i, sunnahnya seseorang sholat ketika malam hari itu jahar walaupun dia sendiri. Nah, ini sholat sunnah tawaf ini tentu sendiri, tidak berjamaah. Dan kata Ibnu Al-Ghazi di sini menyebutkan ya, wa yusirru bil qira'ati bihima naharan wa yazharu biha lailan. Ya. Jadi ketika siang hari dia membacanya dengan sir. Nah, tapi ketika malam hari dia membacanya dengan jahar, sebagaimana sholat-sholat yang lain yang dilakukan sendiri pada malam hari pun juga disunahkan untuk jahar. Wa dalam yusalliha khalfa maqam Ibrahim fa fil hijri. Kalau tidak bisa untuk sholat di belakang maqam Ibrahim, maka di hijr Ismail, yaitu di sebelah rukun Syam. Nah, itu yang asalnya dulu itu adalah Ka'bah itu sampai di hijr itu, akan tetapi karena Quraisy waktu itu kekurangan harta untuk menyempurnakan, akhirnya rukun yang di rukun Syam itu, 2 rukun Syam itu tidak sempurna. Tapi ditandai dengan dengan lingkaran seperti seperti tengah lingkaran ya. Nah, itu namanya hijr Ismail. Nah, itu bagian dari Ka'bah, tidak boleh dilewati ketika tawaf. Ya, kalau tidak memungkinkan di belakang maka boleh di hijr. Wa illa fa fil masjid. Kalau tidak bisa juga, maka boleh di masjid dimanapun. Wa illa fa fi ay mawdi'in sya'a minal harami wa ghairihi. Kalau tidak
pun juga bisa, tidak bisa, maka dia boleh sholat dimanapun, di tempat haram ataupun di selainnya. Itu kata Sahib Al-Qarib. Ya, baik. Kemudian kita lanjutkan. Wal mabitu bimina, berikutnya adalah mabit di Mina. Yang keenam, al mabitu bimina. Kalau belum kita baca ya, Afwan, tentang nomor dia, kita geser dulu. Dalilnya adalah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu qala qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa tawafa bil baiti sab'an thumma shalla khalfa maqam rak'atain. Ya, ini dalilnya sahih dari Imam Bukhari. Ibnu Umar mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam datang, kemudian dia tawaf di Ka'bah 7 kali putaran, kemudian dia salat di belakang maqam Ibrahim 2 rakaat. Ya. Kemudian kita lanjutkan. Berikutnya wasadisu yang ke-6. Nah, untuk sholat ini ya, untuk sholat sholat tawaf ini, itu seseorang ketika dia sudah sholat 2 rakaat dengan sholat yang lainnya itu sudah cukup sebenarnya. Ya, maksudnya tidak perlu harus niat khusus ya. Jadi tidak ada niat khusus untuk sholat tawaf. Jadi sholat tawaf ini ya sholat sunnah mutlak saja. Ya, dia lakukan setelah tawaf. Ya, karena para ulama mengatakan ketika dia selesai tawaf kemudian dia sholat duha, ya, kemudian dia ikutkan juga sunnah tawaf, maka itu cukup. Ya, jadi atau dia sholat wajib, sholat yang lainnya, maka itu sudah cukup. Tidak perlu ada lagi tambahan. Ini seperti tahiyatul masjid. Tidak ada khusus, niat khusus, jenis khusus maksudnya. Tetapi yang jelas dia sholat 2 rakaat atau yang misalnya. Kemudian berikutnya adalah yang terakhir wal mabit di Mina. Enggak 6 ya. Hadza ma sahih Rafi, ini juga yang dikuatkan oleh Imam Ar-Rafi'i. Ya. Kenapa? Karena al-mabit di Mina kita kemarin sudah jelaskan bahwasanya al-mabit di Mina yaitu menginap atau berdiam di Mina itu hukumnya wajib, ya, bukan sunnah. Lakin sahhahu Nawawi fi ziyadat al-fawqati al-wujub. Akan tetapi Imam Nawawi mensahihkan, ya, yang betul adalah wajib. Ya, maka yang mengatakan sunnah ini adalah Imam Rafi'i dan diikuti oleh Imam Abu Hijah. Ya. Kemudian dikatakan oleh Imam Al-Bajuri, beliau mengatakan bahwasanya itu adalah pendapat yang lemah. Tetapi yang mu'tamad atau yang benar adalah yaitu hukumnya wajib. Ya. Boleh digeser ke catatan kaki nomor 5. Nomor 4 ya, Pak. Ya, li'annahu sallallahu alaihi wasallam bata biha. Kenapa demikian? Kenapa dikatakan wajib? Pertama, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bermalam di Mina, itu pertama. Qala Nawawi, Imam Nawawi mengatakan, amma haditsu mabitun Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mina layali at-tasyrik fasahihun masyhur. Adapun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mabit di Mina pada hari-hari tasyrik itu hadis yang sahih dan masyhur. Ya. Kemudian undur Hasyiah Wahid 1 safhah 111, boleh nanti dicek lagi ya. Catatan kaki nomor 1 dan di halaman 111. Wa adduhu minas sunan qaulun marju, dan anggapan dia itu dimasukkan ke dalam sunnah itu adalah pendapat yang tidak kuat atau marju. Ya, marju itu tidak rajih atau tidak kuat. Wa rajihu annahu wajib. Yang rajih annahu wajib, bahwasanya mabit di Mina itu adalah wajib. Berarti kalau kewajiban ditinggalkan itu membayar jam. Jadi efeknya apa? Beda. Seperti mabit di Musdalifah, begitu pula mabit di Mina. Dua-duanya ini kalau ditinggalkan, maka dia harus bayar jam nanti adanya. Tapi kalau dianggap sunnah, ya sudah, ditinggalkan tidak ada jam. Wa adduhu minas sunani qaulun marjuh wa rajih annahu wajib lima rawahul Bukhari, riwayat Imam Bukhari wa Muslim dan Imam Muslim an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma qala, beliau mengatakan ista'zana Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Ini riwayat dari Ibnu Umar mengatakan bahwasanya Al-Abbas bin Abdul Muttalib, yaitu pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anhu, minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ista'zana Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yabita di Makkah, untuk beliau tidurnya atau bermalamnya itu di Mekah layali Mina,
pada hari-hari Mina. Ya, hari-hari Mina harusnya dia mabitnya di Mina, tapi minta izin kepada Nabi untuk tidak ikut malam Mina. Kenapa? Min ajli siqayatihi. Ya, karena memang kebiasaannya Quraisy dan juga Al-Abbas bin Abdul Muthalib itu setiap waktu haji itu apa? Memberi minum orang-orang haji. Siqayah itu memberi minum. Nah, maka beliau pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tidak hadir atau untuk tidak mabit di Mina, tapi mabitnya di Mekah saja karena apa? Ada tugas yang mulia yaitu memberikan minum. Fa'adina lahu, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengizinkannya. Nah, kalau seandainya malam Mina itu adalah sunnah, maka tidak perlu izin Nabi sallallahu alaihi wasallam, langsung saja ke Mina, gitu ya. Karena kalau sunnah kan ditinggalkan tidak masalah, tidak ada efeknya. Tapi kalau wajib ya harus minta undur dulu, gitu ya. Kira-kira diizinkan atau tidak, gitu ya. Faqad dalla ala annahu la yajuzu li ghairil ma'dzur tarkuhu. Ya, maka yang hadis ini, hadis Ibnu Umar tadi, yang menceritakan tentang Ibnu Abbas, tentang Al-Abbas tadi, itu menunjukkan bahwasanya tidak boleh bagi orang yang selain berudur untuk meninggalkan malam atau bermalam di Mina. Wa yustaratu an yujada fiha mu'dhamul lail. Nah, ini syaratnya. Syarat dari seseorang itu mabit di Mina itu adalah yustaratu an yujada fiha mu'dhamul lail. Kalau Mina tadi disyaratkan harus apa? Mu'dhamul lail. Ya. Mu'dhamul lail maksudnya bagian besar malam harus berada di Mina. Kalau di Musdalifah tadi berbeda ya. Yaitu dia dianggap sudah mabit di Mina walaupun sebentar, tapi di malam setengah malam terakhir atau setengah malam kedua. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang terakhir adalah tawaful wada. Yang terakhir adalah tawaful wada. Ya, tawaful wada yaitu tawaf perpisahan. Ya, tawaf perpisahan dari haji ataupun umrah ataupun yang lainnya. Ya. Jadi tawaf wada itu seseorang ketika keluar dari Mekah untuk bersafar, baik haji ya, ataupun yang lainnya, yang maksudnya umrah atau yang lainnya, maka itu disunahkan untuk tawaf wada. Ini masuk sunnah ya tadi. Baik dia waktunya, baik dia safarnya itu safar yang jauh ataupun safar yang pendek. Tetapi yang rajin ini safar yang jauh nanti kita jelaskan. Wa ma dzakarul musannifu min sunniyatihi qaulun marjuh. Ya, kata dikatakan dalam Fathul Qarib di situ, dan musannif mengatakan bahwasanya perkataan musannif mengatakan bahwasanya ini adalah sunnah, itu adalah perkataan yang marjuh. Marjuh itu tidak kuat. Ya. Lakinnal azhar wujubuhu, akan tetapi yang rajih itu adalah wajib. Yang jadi tawaful wada yaitu hukumnya wajib. Baik dia dalam haji ataupun umrah ataupun yang lainnya ketika dia ingin keluar dari Mekah, maka hukumnya wajibnya. Ketika kalau misalnya antum umrah, maka kalau mau pulang tawaf wada dulu. Ya, walaupun ada sebagian ulama berpendapat itu tidak wajib, seperti Hanabilah kalau nggak salah berpendapat itu sunnah. Yang wajib hanya di haji saja. Tapi kalau di umrah dan yang lainnya itu tidak wajib. Ya, berarti kalau antum haji ya berarti tawaf wada. Itu karena itu sebagian besar ulama mengatakan itu wajib. Tapi kalau dalam umrah maka ada khilaf di luar mazhab Syafi'i. Bahkan di dalam mazhab Syafi'i pun ada khilaf. Imam Abu Syuja mengatakan sunnah, ya. Kemudian dibantah oleh imam yang lainnya yang mengatakan bahwasanya yang paling kuat adalah wajib. Jadi tawaf wada dalam umrah juga hukumnya wajib. Kita geser tentang kalimat nomor 1, wal azhar annahu wajib. Yang paling betul ya, atau yang paling mendekati ya kebenaran, al-azhar itu yang paling nampak ya, tapi maksudnya adalah yang paling benar. Annahu wajib, bahwasanya dia itu adalah wajib. Kenapa? Karena diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu qala, karena nasu yang sarifuna fi kulli wajhin. Ibnu Abbas mengatakan manusia yang sarifuna fi kulli wajhin. Ya, fi kulli wajhin maksudnya adalah dia
tidak memperdulikan gitu loh. Mau pulang-pulang aja, langsung belok-belok aja, langsung keluar-keluar aja. Faqala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi ketika itu mengatakan, la yanfiranna ahadakum atau ahadukum hatta yakuna akhiru ahdihi bil bait. Ya, janganlah kalian buru-buru pergi atau langsung keluar dari dari Makkah sampai akhiru ahdihi bil bait, sampai terakhir yang dia lakukan itu adalah bait, maksudnya tawaf di Al-Ka'bah tadi. Dan juga dari Abu Daud, hatta yakun akhiru ahdi at-tawafu bil bait. Ya, jadi yang terakhir dilakukan itu adalah tawaf bil bait. Jadi ketika dia mau pergi ya berarti tawaf dulu. Yang dilakukan terakhir adalah tawaf. Adapun ketika dia jalan terus dia ke pasar, ya itu nggak ada masalah. Tapi kalau dia sudah meniatkan untuk meninggalkan haram, ya sudah berarti dia tawaf bil bait. Setelah itu dia sudah nggak balik lagi ke al-haram. Wa yasqutu 'anil haidhi wan nifasi lima rawahul Bukhari wa Muslim an Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu qala, dan gugur dari orang yang haid ataupun nifasa, karena diwajibkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu qala, bahwasanya beliau mengatakan umiran nasu an yakunu akhiru ahdihim bil baiti illa annahu kufifa 'anil mar'atil haidhi wa qisa bil haidi an-nufasa. Ya. Dalam riwayat tersebut diceritakan bahwa Ibnu Abbas mengatakan umiran nasu an yakunu akhiru ahdihim bil bait. Manusia itu diperintahkan untuk terakhir kalinya yang dia lakukan itu adalah tawaf di al-bait, yaitu di Ka'bah. Illa annahu khuffifa 'anil mar'atil haidi. Kecuali bahwasanya diringankan bagi perempuan haid. Wa qisal haid bil haidi an-nufasa. Dan dikiaskan dengan orang haid itu adalah orang-orang yang nifas, ya maka juga gugur ya, kewajiban itu khufifah itu diringankan, maksudnya tidak ada kodok tentunya, digugurkan. Jadi khufifah itu keringanan diberikan, tidak ada tawaf al-wada bagi orang haid. Wallahu a'lam bishawab. Yang cukup mungkin ya untuk Mahdzuratul Ihram, apa-apa saja yang tidak dilakukan ketika ihram kita lanjutkan di pertemuan berikut. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin saya kembalikan ke akhir Quran. Ustaz Jazakallahu khairan atas penyampaiannya. Dan untuk selanjutnya bagi teman-teman mungkin ada yang mau bertanya, kami persilahkan. Jika ada yang ingin bertanya, yang mau bertanya secara langsung, silakan aktifkan mic-nya. Jika tidak memungkinkan, bisa tulis di chat. Tafadhol yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya. Waalaikumsalam. Mencukur rambut waktu haji atau umrah atau Pak? Ya, mencukur nanti di bab setelah ini Pak, di bab Mahdzuratul Ihram. Jadi nanti dalam Mahdzuratul Ihram itu nanti diterangkan ada dua hal, mungkin dibagi menjadi dua. Ada yang sifatnya istihlak atau sebenarnya itu menghilangkan sesuatu, ada yang sifatnya itu tarofuh. Tarofuh itu tidak menghilangkan. Nanti kita akan bahas dengan detail. Nah, kalau menghilangkan seperti mencukur rambut itu membayar dendam walaupun dia lupa, itu dalam jadi dia walaupun lupa, dia ketika dia misalnya dia said, membunuh hewan buruan, ya said bentar, membunuh hewan buruan darat ketika ihram, nah dia lupa, itu sama juga membayar dam. Atau dia nggak tahu, atau dia jahil, sama juga dia membayar dam, tetapi tidak dosa. Yang dosa hanya orang-orang yang sengaja. Gitu Pak. Jadi nanti akan kita bahas detail di pertemuan berikutnya insya Allah. Setelah ini, kita ketika membahas tentang Mahdzuratul Ihram.
Ya, sudah terjawab Pak Giri, Muhammad Giri. Ya silakan, mungkin ada yang mau bertanya lagi, dipersilahkan. Baik, kalau tidak ada kita tutup ya. Ya, jika tidak ada yang bertanya lagi, mungkin kita cukupkan saja kajian kita. Sebelumnya, jazakallah khairan kepada Ustaz Imran yang telah menyampaikan materinya, dan teman-teman yang sudah hadir pula, jazakumullahu khairan. Semoga apa yang disampaikan pada hari ini bisa kita amalkan di kehidupan sehari-hari kita. Kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Anda baru bergabung, jadi sedikit ada keperluan